637 Krisis Baru 13. Paling, Gu Qingqing hanya akan mengunci hatinya, dan tidak memberikannya pada Leng Xicheng lagi, kemudian bercerai. Meskipun ia berpikir seperti itu di dalam hati, tetapi ia tetap merasa sakit hati, rasanya seperti dipukul oleh sesuatu yang tumpul, ada sebuah rasa sakit yang menyiksa. Ia menundukkan kepalanya dan merasa tidak nyaman, sementara itu, Leng Xicheng malah semakin tertarik, dan malah menepuk kepala Gu Qingqing. Setelah menerima perlakuan seperti itu, awalnya Gu Qingqing masih bisa menahan diri dengan kecewa dan tidak bersemangat, tetapi jari Leng Xicheng seperti sebuah suntikan yang kuat, dan langsung menyalakan semua amarahnya dalam sekejap. Bajingan, mengapa Leng Xicheng bisa bersikap seperti ini? Mengapa pria itu bisa bertindak sesuka hati? Apakah mereka masih tinggal di zaman kuno? Apakah kekayaannya lantas membuatnya menjadi hebat? Bukankah ia hanya mengandalkan Gu Qingqing yang mencintainya? Cinta juga punya batas, dan bukannya begitu toleran tanpa batas. Jika Leng Xicheng berani selingkuh, maka ia akan berani bercerai, siapa takut? Tetapi, meskipun Gu Qingqing sangat marah, ia malah terlihat sedih. Setelah berusaha keras, ia akhirnya berhasil mengendalikan ekspresi wajahnya yang ingin menangis dan marah. Ia mengepalkan tangannya secara diam-diam, seolah-olah ingin menahan kekuatan di tubuhnya. Leng Xicheng melihat penampilannya, bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa Gu Qingqing benar-benar sangat cemburu, dan juga benar-benar sangat peduli. Leng Xicheng malah tersenyum, sebuah senyuman santai. Awalnya Gu Qingqing masih bisa menahan amarah dan kebenciannya, tetapi ketika ia melihat Leng Xicheng tersenyum, amarahnya seperti meledak. Ia bahkan ingin segera memberitahu para tetua yang ada di lantai bawah bahwa ia tidak bisa menjalani pernikahan ini. Ia ingin bercerai. Gu Qingqing baru saja hendak pergi, namun Leng Xicheng tiba-tiba menarik lengannya, setelah itu tersenyum seraya berkata, sebenarnya, kamu bisa saja memintaku untuk tidak mencari wanita lain di luar sana. Gu Qingqing mengerutkan kening. Meskipun ia merasa bahwa kata-kata Leng Xicheng itu sepertinya tidak tulus, dan malah terkesan menggodanya, namun ia masih menoleh, dan dengan bodohnya bertanya, apa yang harus aku lakukan? Leng Xicheng meliriknya, dan malah tersenyum misterius, pikirkan sendiri. Gu Qingqing mencintai Leng Xicheng selama 10 tahun, dan sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Tapi selama ini, ia sama sekali tidak bisa belajar bagaimana menyenangkan seorang pria. Sebelumnya, Leng Xicheng mengabaikannya dan membencinya, namun sekarang secara samar memperlakukannya dengan baik, atau setidaknya tidak lagi berbicara kasar padanya. Selain itu, pria ini masih berkeinginan untuk melanjutkan hubungan bersamanya. Tetapi, bagaimana cara untuk menyenangkannya, Gu Qingqing juga tidak tahu. Ketika ia masih ingin bertanya, Leng Yunting memanggilnya dari luar, Xicheng, keluar sebentar. Baik ayah, jawab Leng Xicheng sambil melihat istrinya yang sedikit bingung. Tapi ia malah merasa senang. Ketika berjalan ke pintu, sebelum keluar dari pintu, ia sengaja menghentikan langkah kakinya, dan sengaja berkata dengan suara yang sangat tenang, kamu bisa memikirkannya sendiri, apa yang harus dilakukan. Apa yang harus ia lakukan? Hingga Leng Xicheng keluar dari kamar, Gu Qingqing masih merasa sedikit bingung. 3 tahun terakhir, ia memasak untuk Leng Xicheng, membuatkan kopi, membersihkan bak mandi untuknya, mencuci pakaian untuknya. Dalam hati Leng Xicheng saat itu, semua yang ia lakukan sama dengan meniru tindakan wanita lain, bahkan lebih buruk. Dan setelah menidurinya, Leng Xicheng pun tidak akan berbaring di satu tempat tidur dengannya, tetapi segera pergi ke ruangan sebelah setelah mandi. Gu Qingqing merasa dirinya telah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri, apakah itu masih tidak cukup? Ia tidak tahu bagaimana Leng Xicheng memperlakukan Su Zipei ketika mereka berdua masih berhubungan. Kalau begitu, bagaimana dengan Su Zipei dan para wanita lain? Demi membuat Leng Xicheng senang, ia tidak mungkin harus belajar dari Chen Wenji, kan? 638 Krisis Baru 14. Di luar, Leng Xicheng masih berdiskusi dengan ayahnya, Gu Qingqing juga tidak diam di tempat, ia berpikir sambil mengemasi barang untuk Leng Xicheng. Leng Xicheng harus pergi ke luar negeri selama lebih dari seminggu. Meskipun cuaca sekarang masih panas, tetapi cuaca di Eropa hangat dan sering hujan, jadi harus membawa 2 set jas hujan, serta pakaian dan sepatu, dan juga barang sisa lainnya. Selain itu, ia juga harus menyiapkan beberapa set pakaian lagi, begitu juga dengan barang-barang pribadi. Ketika Leng Xicheng masuk,
ia melihat kamar yang begitu berantakan seperti baru saja kerampokan. Gu Qingqing meletakkan setumpuk pakaian dan berbagai produk di atas sofa dan tempat tidur, lantai kamar juga dipenuhi sepatu. Apa yang terjadi? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, aku sedang mengemasi barang, melihat-lihat apa yang harus kamu bawa. Leng Xicheng bangkit dan mengambil satu set pakaian, kemudian memasukkannya ke dalam kotak, ini sudah cukup. Mendapati sikapnya yang begitu dingin, Gu Qingqing langsung putus asa. Leng Xicheng lalu berkata dengan dingin, kapan kamu melihatku pergi dengan membawa koper besar? Gu Qingqing tercengang, memang, setiap kali Leng Xicheng keluar, ia hanya akan membawa sebuah koper kecil dan pergi, dan akan membeli barang-barang lain di luar. Keluarganya kaya, ia juga tidak peduli dengan biaya. Inilah perbedaannya, ketika orang lain keluar, mereka akan membawa barang-barang yang dibutuhkan, tapi Leng Xicheng malah hanya membawa sedikit barang supaya nyaman, dan sama sekali tidak khawatir. Ketika masih ingin mengatakan sesuatu, di luar, Sekretaris Cheng mengetuk pintu, Tuan Leng, sudah hampir waktunya. Lalu, masih ada dokumen yang harus segera ditandatangani. Leng Xicheng mengangguk, baik. Ia berbalik dan melirik Gu Qingqing dengan tenang tanpa banyak bicara. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng keluar, dan melihat kekacauan di lantai. Mengemasi barang atau tidak, ia tidak akan menemani Leng Xicheng. Namun, ketika Leng Xicheng memasuki pintu, barang-barang yang awalnya berantakan di lantai telah dibereskan. Namun di koper kecilnya masih terisi dengan satu set pakaian saja. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, dan Gu Qingqing hanya duduk di kursi sambil melihat komputer, seperti sedang bekerja. Ia benar-benar tidak bisa mengatakan sepatah kata kasar pun, begitu ia mengatakannya, Gu Qingqing akan mendiamkannya seperti ini. Leng Xicheng pun pasrah, ia mengemasi barangnya sendiri. Ia membuka lemari, Gu Qingqing ternyata sudah merapikan barang-barang yang sekiranya mau dibawanya pergi, jadi Leng Xicheng hanya perlu memasukkan barang-barang itu di dalam koper. Selain itu, kebetulan hanya ada satu set. Ketika Leng Xicheng sedang mengemasi barang-barang, Gu Qingqing sama sekali tidak peduli padanya, dan seolah menganggapnya tidak ada. Setelah Leng Xicheng selesai berkemas, Sekretaris Cheng yang ada di luar kembali mendesak, Tuan Leng, kita sudah harus pergi. Leng Xicheng tidak peduli padanya, dan hanya melirik Gu Qingqing. Namun Gu Qingqing bahkan tidak menoleh, dan langsung melihat layar komputer tanpa menoleh ke belakang. Leng Xicheng membuka pintu dan berjalan keluar, Sekretaris Cheng mengambil koper di tangannya, dan membawanya pergi. Leng Xicheng menoleh lagi, ia melihat Gu Qingqing yang masih duduk di depan meja dan tidak bergerak. Leng Xicheng berjalan ke lantai bawah, semua anggota keluarga sedang menunggu di bawah, terutama keluarga pamannya. Mu Qingyu memegang lengannya dan berkata, Xicheng, setelah kamu melihatnya kondisinya, kamu harus segera menghubungiku. Bibi jangan khawatir, Leng Xicheng mengangguk, Luo Qingsui menambahkan, kamu juga jangan terlalu lelah. Baik, Ibu. Leng Yunting dan Leng Haotian tidak mengatakan apapun, namun Feng Lingsui berkata, selamat jalan. Semua anggota keluarga telah mengucapkan selamat tinggal, Luo Qingsui tiba-tiba merasa ada yang salah, di mana Qingqing. Leng Xicheng kehilangan kata-kata, ia juga sulit untuk mengatakan bahwa mereka baru saja bertengkar lagi. Ketika ia hendak menjelaskan, Gu Qingqing berjalan ke bawah dari lantai atas. Selanjutnya bab 639 krisis baru, 15.